Assalamualaikum semuanya, ahoy, selamat datang di channelnya Gena Oktavira. Nah, jadi kali ini kita akan membahas evolusi dari suatu benda yang pastinya dia itu udah sangat familiar banget nih di kepala dan di kuping kita. Benda apakah itu? Mungkin sebelum aku kasih tahu, aku mau kasih clue-nya dulu nih ke teman-teman, biar kalian bisa tebak dulu ya dari rumah masing-masing. So, benda ini tuh adalah benda yang paling sering dipakai sama perempuan setiap bulannya dan pastinya akan dicari terus-menerus. Dan benda ini udah sering banget diiklankan di TV maupun di YouTube. Jadi kalian udah biasa banget melihat bentuk dari benda ini. Sampai sekarang udah bisa tebak belum? Cluenya udah cukup jelas loh. Coba deh kalian teriak, aku dengerin ya. Apa? Iya, benar sekali, pembalut perempuan. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang evolusi dari pembalut perempuan. Oke, karena kalian semua udah tahu, langsung aja sekarang kita ke pembahasan evolusi dari pembalut yang akan aku bagi ke dalam dua masa, yaitu masa sebelum Masehi dan masa sesudah Masehi. Oke, langsung aja, yuk check it out. So, yang pertama kita akan berjalan-jalan dulu ke Mesir kuno. Jadi, di Mesir, para perempuannya itu menggunakan tumbuhan sebagai pembalut mereka. Nama tumbuhannya adalah tumbuhan papirus. Tumbuhan papirus ini merupakan tumbuhan air yang banyak ditemukan di tepi sungai Nil. Nah, kenapa sih para perempuan Mesir menggunakan tumbuhan sebagai pembalut mereka? Karena memang ternyata tumbuhan papirus ini memiliki kemampuan untuk menyerap darah haid yang keluar sehingga dipastikan nggak akan bocor. Jadi aman banget untuk digunakan ya. Nah, ternyata guys, selain digunakan di bidang sanitari wanita, tumbuhan papirus ini juga sering banget digunakan sebagai bahan pembuatan kertas dan juga pembuatan tikar di masa Mesir kuno. Jadi bisa kita bilang juga kalau tumbuhan papirus ini cukup populer di kalangan perempuan dan juga masyarakat pada masa Mesir kuno. So, kalau tadi perempuan Mesir menggunakan papirus sebagai pembalut mereka, kalau di Cina beda lagi nih guys. Mereka menggunakan pasir sebagai pembalut mereka. Agak ekstrim ya sebenarnya. Jadi pasirnya itu adalah pasir yang seperti kita tahu saat ini, yang biasa kita temukan sehari-hari. Dan si pasirnya ini dimasukkan ke kantong kain yang bersih, lalu diselipkan ke pakaian dalam mereka pada saat haid. Nah, kalau misalnya udah kerasa penuh, maka pasirnya ini akan dibuang, lalu kantongnya dicuci dan diisi lagi dengan yang baru oleh para perempuan Cina. Mungkin agak sedikit kurang kebayang ya, karena aku juga agak bingung gitu, kok bisa sih mereka pakai pasir gitu. Tapi emang kayak gitu kenyataannya, para perempuan Cina menggunakan pasir sebagai pembalut mereka. Oke, kita lanjut lagi ke peradaban yang terakhir di masa sebelum Masehi, yaitu peradaban Romawi kuno. Jadi, para perempuan Romawi kuno ini suka banget pakai bulu-bulu hewan sebagai pembalut mereka. Bulu hewannya itu biasanya bulu domba atau bulu kelinci. Nah, mereka menggunakan bulu hewan ini dengan cara menggumpalnya, dan seperti yang sudah-sudah, mereka juga menyelipkan ke pakaian dalam yang mereka gunakan. Jadi ini berfungsi untuk menahan darah haid supaya nggak melebar kemana-mana. So, itulah dia guys, cerita tentang pembalut dari masa sebelum Masehi. Sekarang kita lanjut ke masa sesudah Masehi, tepatnya di tahun 1800-an ya guys. Untuk perkembangan pembalut di masa modern ditandai dengan munculnya celemek sanitasi yang terbuat dari bahan kapas. Bentuk dari celemek sanitasi ini mirip banget dengan celemek yang kita kenal sekarang, tapi bedanya kalau di celemek sekarang itu kan bagian depannya agak memanjang. Nah, kalau di celemek sanitasi itu tuh ada di belakangnya kayak gitu. Di celemek ini juga punya tali pengait untuk diikatkan ke paha perempuan supaya nggak jatuh. Karena zaman dulu belum ada kancing gitu ya guys. Jadi mereka masih pakai tali-talian supaya nggak jatuh gitu si celemeknya ini pas dipakai. Lalu kita lanjut ke tahun 1850 di mana ditemukanlah yang namanya sabuk menstruasi oleh seorang perempuan bernama Mary Beatrice. Sabuk menstruasi ini sesuai namanya, bentuknya itu persis kayak sabuk gitu yang kita tahu. Cara pakainya itu dengan mengikatkan ke paha maupun ke pinggang perempuan. Tapi sayangnya karena agak ribet cara pakainya, jadi produk ini kurang laku di pasaran. Next, kita ke produk berikutnya yang dikeluarkan oleh perusahaan Johnson & Johnson di tahun 1897. Perusahaan Johnson & Johnson ini adalah perusahaan bedak ya, kalau sekarang kita kenal bedak bayi. Nah, itu dia perusahaan yang sama.
So, produk Lister Towel ini adalah produk sanitari wanita pertama yang disposable alias sekali pakai. Kalau kita lihat dari gambarnya kayaknya sih terbuat dari kain kasa gitu ya, dan diisi oleh kain kapas gitu. Walaupun produk ini cukup bagus ya pada saat itu, tapi sayangnya produk ini juga lagi-lagi kurang laku di pasaran karena memang pada tahun 1800-an itu perempuan di Eropa masih merasa tabu kalau misalnya harus beli produk-produk sanitari wanita ini di minimarket karena umumnya yang menjaga kasirnya itu adalah laki-laki, jadi mereka malu. Akhirnya kita sampai di tahun 1900-an. Nah, di tahun ini, setelah Perang Dunia Pertama selesai, perban-perban luka tentara masih banyak tersisa di kamp kesehatan yang ada di Eropa. Nah, terus karena masih banyak, perban luka ini akhirnya dimanfaatkan oleh suster untuk menjadi pembalut mereka pada saat haid. Gak disangka-sangka ternyata pembalut ini efektif untuk menyerap darah haid sehingga gak bocor. Nah, kabar ini ramelah tersebar ya pada saat itu. Kemudian ada satu perusahaan yang namanya Kimberly Clark. Dia mengambil kesempatan untuk memodifikasi perban luka tentara yang bisa dijadikan pembalut ini ke dalam bentuk yang lebih baik dan dipasarkan. Akhirnya bismillah diciptakan produk Kotex. Kalian pasti pernah dengar ya, produk Kotex sampai sekarang masih ada. Nah, ini Kotex ini ternyata adalah singkatan dari cotton texture karena ini terbuat dari serat kapas gitu. Dan ini dipasarkan di tahun 1920-an. Pada saat itu perempuan-perempuan di Eropa udah mulai maju ya pemikirannya juga, jadi udah nggak malu-malu lagi untuk membeli produk-produk sanitari wanita ini. Akhirnya produk Kotex inilah menjadi produk disposable pertama, sebenarnya kedua ya, yang laku di pasaran gitu. Kalau tadi yang Johnson & Johnson itu kan masih di era tahun 1800-an yang perempuan itu masih merasa tabu gitu untuk membeli produk, makanya nggak laku. Lalu di tahun 1934 ditemukan lagi yang namanya tampon. Produk tampon ini hampir sama ya kayak pembalut, dia tuh sama-sama sekali pakai tapi beda di bentuk aja. Kalau pembalut tuh kan bentuknya kayak bantalan gitu, nah kalau tampon itu bentuknya kayak memanjang gitu ya. Terus produk tampon ini diberi nama Tampax, masih ada juga sampai sekarang sama kayak Kotex tadi. Jadi emang keren banget, masih bisa bertahan dari tahun 34 sampai tahun 2021. Bahkan mereka terus memodifikasi bentuknya jadi makin bagus gitu. Akhirnya produk sanitasi wanita berupa pembalut Kotex dan Tampax ini jadi laris di pasaran dan semakin berkembang terus. Di tahun 1960, perusahaan Stay Free memodifikasinya sehingga punya perekat. Jadi mereka lah yang ngeklaim pertama kali bikin pembalut yang berperekat. Lanjut lagi terus, ini terus berkembang ya produk-produk ini karena memang semakin laku, nggak cuma di pasaran Eropa dan Amerika aja, tapi terus ke negara-negara lain, di benua lain juga termasuk Indonesia. Hingga akhirnya di tahun 2000-an ini memunculkan masalah baru karena kan ini sekali pakai ya dan terbuat dari ada kandungan plastiknya gitu kan, walaupun dia ada kapasnya tapi ada plastiknya juga yang notabene plastik itu kan susah untuk diuraikan sehingga ini memicu para pegiat aktivis lingkungan untuk mengadakan kampanye agar para wanita kembali lagi ke produk sanitasi yang ramah lingkungan. Seperti misalnya kain gitu. Jadi di tahun 1800-an itu para wanitanya kan sempat pakai kain gitu ya, atau sempat pakai kain sebelum ada pembalut yang sekali pakai. Nah, para aktivis lingkungan di tahun 2000-an ini juga menggaungkan lagi pemakaian kain sebagai pembalut kayak gitu, tapi dengan bentuk yang lebih modern. Sampai di tahun 2021 sekarang ini makin banyak kan produk-produk menstrual pad yang usable gitu, dan bahkan ada juga menstrual cup yang bisa dicuci ulang. Nah, produk menstrual pad ini sengaja dibuat mirip banget dengan pembalut modern supaya perempuan-perempuan zaman sekarang itu udah nggak ngerasa ribet lagi untuk menggunakan menstrual pad yang bisa dicuci ulang. Oke deh, jadi guys, segitu aja informasi mengenai evolusi pembalut dari masa ke masa yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan ataupun kesalahan data. Kalau misalnya kalian juga punya informasi serupa yang bisa menambahkan informasi dari aku, boleh banget untuk ditulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian ada ide-ide ataupun saran-saran video mengenai sejarah yang unik atau fakta-fakta yang unik
tentang apapun itu bisa banget juga untuk dituliskan di kolom komentar biar bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Makasih banyak buat yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like kalau misalnya kalian suka dan di-share ke teman-teman maupun keluarga kalian kalau misalnya kalian merasa informasi ini bermanfaat. Sama terakhir aku mohon banget ke kalian kalau misalnya kalian bener-bener suka informasi yang aku sampaikan, bisa juga untuk subscribe aku supaya aku semakin semangat lagi bikin videonya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Bye-bye.